Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ganti-ganti balik lagi di Berita Tapapo. Aduh, senang dengan sope, ya ampun. Penat segala macam hilang di kepala gitu kan. Liburan bos. Liburan. Ya liburan lebaran maksudnya. Aduh. Berhala. Yes. Dengan cowok. Enggak lah, dengan bestie. Bagus lah. Kan aku punya bestie. Bagus lah kalau dengan bestie. Iyalah. Kau kemana, Wak? Aku sibuk dengan keluarga lah. Labu keluarga sekarang. Family time maksudnya tuh iya dengan orang tua. Oh, ya, oke. Silaturahmi lah. Balik kampung. Ya, balik kampung. Di mana biasanya jalannya? Di Tebon dan sekitarnya? Betul, balik kampung kemarin ada insiden nih. Apa tuh? Boleh tuh. Apa tuh? Aduh, kayak mana ya ceritanya? Cerita lah. Aku sempat Ganti-ganti tuh. nabrak mobil. Kau pakai motor? Motor. Dewean. Agak-agak. Ganti-ganti harus hati-hati. Yang berdarah tuh ya? Iya, doi seram ganti-ganti. Iya, alhamdulillah. Baik-baik, Beo. Mana bekas lukanya ada? Ada lah, di sini. Aduh. Lebih keretak. Kayak biasa tapi kita iyalah. Kita bakal bacain 7 berita ganti-ganti untuk ganti-ganti di rumah nih. Berita-berita gitu tuh pokoknya terupdate dah, Pak. Yo, terviral lah pokoknya ganti-ganti yo. Ya baca biasa lah ganti-ganti ya. Simak pokoknya sampai habis ganti-ganti yo. Tetap di Berita Tapapo. Masuk segmen pertama nih. Ada apa tuh, Pak? Ada apa tuh? Segmen apa tuh? Aduh, belum baca pula aku. Ayo. Segmen terkenal. Waduh. Famous. Kalau bahasa apa daerah dulu? Bahasa Tembok. Famous. Ada apa sih? Segmen terkenal tuh? Aksi terkenal nih. Ngapa tuh? Segmen terkenal nih. Aksi pencurian terekam CCTV. Maling pinang dan bola lampu tertangkap kamera CCTV. Kan terkenal ya, Pi? Madailah. Masuk berita entah apa pula. Iya. Woi, semakin terkenal kau, Bang. Lanjut. Pemirsa. Wih, keren. Meski di sebuah desa namun yang namanya maling tetap beraksi dimanapun. Ya, Lur? Nah iya lah, emang di dosen kau datik ya maling? Ada. Iya, ada lah. Iya, inilah jelas katanya dimanapun ada maling. Seperti kali ini maling beraksi di sebuah desa yang ada di Kecamatan Betara. Di mana tuh Betara? Itu Betara ini kalau tidak salah daerah Tungkal atau Sabak. Oh, Tanjab Barat yo. Ya daerah situlah pokoknya. Maaf ya kalau salah ya. Tolong diluruskan. Seperti kali ini, maling beraksi di sebuah desa yang ada di Kecamatan Betara. Aksi pencuri itu terekam jelas CCTV milik warga. Dari rekaman CCTV terlihat pencuri dengan santai masuk rumah warga dengan menggondol pinang milik warga yang telah dijemur. Aduh, maling pinang kita ini. Aduh, sering kenal nih ya nih. Asli lah. Mak aku dulu sering juga di maling pinang, tapi tidak dijemur. Pinang yang jatuh-jatuh. Mak kamu maling pinang. Baik, Wak. Kita tengok dulu berita ganti-ganti ya. Cek, kita. Beginilah aksi seorang pemuda menggunakan topi dan jaket hitam yang terekam kamera CCTV milik warga. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang pemuda tersebut dengan santai berjalan menuju halaman rumah warga. Sembari melihat situasi kondisi rumah, bahkan terlihat seorang pemuda tersebut dengan santai mengumpulkan pinang yang dijemur di depan rumah warga. Tidak butuh waktu lama, dalam hitungan menit saja seorang pemuda tersebut memasukkan pinang ke dalam karung yang telah disediakan. Bahkan menurut keterangan warga sekitar, aksi pencuri pinang ini telah terjadi sejak seminggu jelang Lebaran. Dan kejadian tersebut sangat meresahkan warga sekitar, terutama bagi warga di Desa Mandala Jaya dan Desa Bungo Tanjung. Tentu juga menjadi PR bagi kita semua, masyarakat khususnya, untuk berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah, apalagi kemudian hari ini momen yang saya pikir momen Lebaran yang tentu masyarakat juga sibuk untuk saling berkunjung, untuk bersilaturahmi. Nah, sebagai masyarakat tentu kita harus bersikap hati-hati, jangan sampai kemudian kita lalai terhadap keamanan yang ada di rumah kita. Dan khususnya pihak keamanan, pihak kepolisian, saya pikir harus bertindak secara cepat, tegas,
untuk menindak maling-maling yang ada di beberapa desa yang ada di Kecamatan Betara. Nah, agar kemudian masyarakat kita tidak lagi resah, tidak lagi takut serta khawatir dengan adanya maling-maling yang ada di Kecamatan Betara. Saya pikir demikian. Semoga pihak kepolisian tanggap cepat untuk segera menangkap pelaku kejahatan ini. Sementara di waktu yang sama dan masih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga terjadi aksi pencuri yang terekam CCTV. Kali ini pencuri bola lampu rumah warga. Dalam aksi tersebut juga terlihat santai aksi seorang pemuda mencuri bola lampu dengan santai. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Tua. Jadi tuh. Maling Minang lah, ada sama bola lampu sempat-sempatnya. Nah, ini kalau di dusun biasanya orang-orang dekat lah, tetangga. Ya. Cuma kayak beda RT baik dak sih. Agak salah ngomong gitu, tapi kita tidak iya tahu. Sih. Kan udah ketangkap belum? Yang penting di CCTV itu udah jelas ya ganti-ganti yo. Udah maling Pinang. Viral nih, viral. Tapi kalau maling Pinang pasti orang-orang dusun lah, dak. Apa orang kota maling Pinang? Nggak tahu dia buntu kan. Namanya orang buntu kan apa baik di paling. Menurut Sope orang dusun tuh lah. Oh, dak tuh dusun sebelah yo. Orang-orang situ lah yakin Sope. Kita tengok perkembangan lebih lanjut ganti-ganti ya, semoga nih cepat tertangkap nih. Karena kan ada di tuh lah terkenal lah dia lah di CCTV. Tangkap ya? Belum enggak sih? Sudah ya? Belum ya? Pokoknya itu meresahkan warga tuh ganti-ganti ya. Jadi orang-orang warga situ agak-agak cemas kayak mana gitu. Aduh, ada maling nih gitu kan. Ada yang lebih apu gitu, maling Pinang yo. Maling Pinang. Kau berharap dia maling apa? Maling rumah? Dipindahin rumah. Kita positif baik, ya mungkin di rumahnya lagi tidak kakek lampu. Bola lampu yo, gelap ya kan. Iya. Ais, pindahin lah bola lampu nih ke rumah tuh. Apa dia nanam pinang kan, usaha pinang di rumah ya kan. Enggak yang dijemur juga, mohon maaf. Yang bulan-bulan nanam logika dikira. Iya kan kita tidak tahu. Iya. Dan jelasnya walaupun nak maling apapun tetap ini menjurus ke kriminal ya. Iya, apalagi di bulan Ramadan salah. Bulan Lebaran. Bulan. Masih aura-aura. Apalagi nih Idul Fitri ganti-ganti orang lagi sibuk-sibuk silaturahmi kan ke rumah-rumah. Ini udah masuk saudara-saudaranya gitu, dia maling Pinang yang menjemur. Iya, betul. Yo. Untung ada CCTV aja di rumahnya. Iya. Apa tuh? Kan nggak mau banyak. Nggak masuk hari berapa sih Lebaran? Sekarang nih. Berapa sih? Hari 10. Nggak tahu udah gitu. Ya sekitar gitulah. Pokoknya Lebaran hari Senin. Lebaran yo pokoknya hari ya segitulah. Senin. Hapus. Sabtu Minggu. Senin, Selasa, Rabu. Yuk, 10 hari. Wih, udah 10 hari, Pak. Tapi suasananya masih yo. Aduh, Sope tuh buruk kan sih? Soalnya habis liburan kan, jadi kayak tersengat matahari gitu. Matahari berminir sama kau? Kok gitu? Udah ada lah, muncul lah dia. Detik dia tengah ngelam lah. Kita tinggali ganti-ganti berita pertama nih, kita masuk ke berita kedua nih, masih tentang apa itu? Segmen terkenal. Masih aksi pencurian yang terekam CCTV ganti-ganti ini saat Lebaran, pemuda terekam CCTV curi kabel tembaga listrik di Kota Jambi. Nah, tuh tadi maling Pinang, sekarang maling kabel, mantap. Meski sedang suasana Lebaran, seorang pria di Kota Jambi nekat mencuri kabel tembaga di kafe Kesiko. Tahu kan Kesiko kan? Tahu yang di Beringin, yo. Di kawasan Beringin, betulnya lah. Aksi tersebut terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari dan kawasan kafe tersebut ramai masyarakat serta berada di pinggir jalan. Mungkin di belakang kali posisi kabel itu. Iya sih. Kok berani ya rame-rame gitu? Berani lah. Jadi kalau rame kan orang nggak ada curiga kalau dia nak ngapo gitu. Kita tengok dulu beritanya kan nanti. Kita tengok. Macam mana nih entah. Terkenal. Kita tengok aksinya. Suasana hari pertama Lebaran biasanya sebagai ajang tempat berkumpul bersama sanak keluarga. Namun tidak berlaku bagi seorang pemuda satu ini. Bukannya berkumpul pada hari Lebaran bersama keluarga, ia malah nekat mencuri kabel tembaga listrik milik kafe Kesiko kawasan Beringin.
Dari rekaman CCTV tersebut, seorang pemuda tersebut sendirian menggunakan motor Mio warna merah marun sembari melihat situasi sekitar. Seorang pemuda tersebut turun dari atas motor dan dengan santainya berjalan menuju belakang kafe Kesiko. Pemilik kafe Kesiko, Sri, mengatakan kejadian baru diketahui ketika salah satu karyawan kafe ingin menghidupkan lampu area parkir. Namun bukannya lampu hidup, akan tetapi kabel listrik hilang di gondol maling. Beruntung saja kafe Kesiko dilengkapi kamera CCTV. Ketika rekaman CCTV diputar, terlihat seorang pemuda tersebut nekat mencuri kabel tembaga listrik milik kafe Kesiko sekira pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. Selain kabel listrik, lampu pun juga turut digondol oleh pencuri tersebut. Waktu itu kan lebaran hari pertama, jadi pas maghrib mau hidupin lampu, nah ternyata kok gelap. Dicek kan, siapa tahu putus, ternyata memang lampu dengan kabelnya itu sudah hilang. Nah terus dilihat cek ke CCTV, ternyata pas sekitar jam setengah 2-an itu ada memang orang yang masuk ke dalam dan malingin kabel sama lampu-lampunya. Lebih lanjut, Sri menambahkan kejadian hilangnya kabel tembaga listrik tersebut sering terjadi bukan kali ini saja. Akibat kabel dicuri maling, pihaknya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Jadi itu memang berada di belakang kafe itu. Oh, di belakang tuh? Iya, kabelnya tuh. Jadi kok nggak tahu nih? Berita, Wak. Astaga. Kira kalau pernah ke sana. Nggak ke belakang juga kan, ngapo ngintai. Ngintai kabel. Kau pernah ke sana enggak? Pernah. Dengan Besti. Oh, dengan Kalau cowok Besti yo. Maksudnya kawan-kawan cowok. Iya, kawan-kawan cowok. Ya Besti. Besti juga ya. Pokoknya geng-geng dulu pernah lah ke Kesiko. Makan apa ya? Aku pernah nyanyi juga di situ. Nyanyi? Iya, numpang nyanyi di situ. Numpang nyanyi. Kan di situ ada itu. Pernah situ, Pak? Pernah lah. Pernah. Makan apa? Apa ngopi bae paling sana? Aku apa ya? Minum es pokoknya. Itulah pokoknya ganti-ganti ya. Di belakang posisinya ya. Di belakang katanya, di belakang. Di belakang mana sih? Kayak pagar. Kalau nengok di CCTV tadi tuh kayak arah belakang pagar. Kayak gitu deh coba. Kayaknya kabel tembaga nih mahal juga kayaknya. Kayaknya lumayan jutaan juga katanya kerugian yang diperoleh. Kamu ngomong tuh kedengaran gak sih? Nggak apa-apa, biarlah. Masalahnya ngomongin pribadi nih. Biarlah. Ya masuk. Udah ngomong-ngomong. Ada pun selesai kan urusan kamu. Ya itu cerita orang ganti-ganti rumah nih nah. Iya. Curhat sekali ya. Apa Mas? Nah itu kalau terekam CCTV semoga cepat ketangkap ya dak Pak. Karena dia lah terkenal sih. Iya. Tangkapnya. Kerugiannya lumayan juga 7 jutaan rupiah. Jadi sadar itu pas kapan sih Pak? Sadarnya? Sudah tertangkap. Mana aduh. Kok gitu sih kita datang ke berita ya? Sadar itu pas karyawannya mau ngidupin lampu pas maghrib. Kirain masih beroperasi orangnya? Hah? Lebaran tuh? Kan suasana lebaran tuh? Iya, suasana lebaran kan paling lebaran hari keberapa? Karena orang memang masih buka itu kafenya. Masih siang. Banyak pengunjung siang-siang. Iya, siang-siang. Emang siang buka siang? Buka. Kan malam ya? Buka kok. Baru tahu aku. Buka siang, cuman panas mungkin. Jadi sepi. Karena lebaran mungkin rame kafe itu kan. Iya jelas lah. Jadilah nak maghrib tuh ngedopi lampu tuh ceritanya. Rupanya udah hidup gara-gara itu lah pokoknya. Urusan nih. Urusan. Maling siang-siang, lebaran pula tuh. Tapi kreatif loh, ngapa tuh pikir maling kabel. Hebat dah. Mungkin spesialisnya tuh. Bisa jadi. Atau dia ada apa? Apa yang nerima barang-barang curian apa? Pokoknya ada wadahnya lah untuk jual gitu dah. Bukan wadah. Penadah. Penadah lah gitu. Mungkin dia kenal sama penadah khusus kabel ya kan. Nah, kita enggak tahu lah ganti-ganti ya. Jangan ditiru dulu. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Kok cemas sih, Wak? Habis nih kita masuk di segmen kedua ganti-ganti. Jadi mungkin Pe sudah maling nih Pe, dia langsung maaf-maafan. Nggak ada lah. Tetap sudah lah, Wak. Sudah bikin salam, maaf-maafan sama polisi kan. Nggak ada lah. Masa minta maaf sama polisi ya pegang? Kan lebaran. Nah, nanti salah dulu polisi ya. Salah sama yang punya kafe itu salah.
Iya, dia minta maaf ke yang punya KP berarti. Iya, Age dia minta maaf. Ada video klarifikasinya, Age. Ayo kita tinggal di segmen ini. Kita masuk segmen 2 kali tetap di Ikon Berita. Entah apa. Oh. Oke, balik kita di Ikon Berita apa-apa dengan saya. Pak Lasa. Dan saya sampai Bapak, kita masuk di segmen 2 kali ada segmen Bang Jago. Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bang Jago. Iya, ada apa sih? Ada apa, Pak? Insiden kebakaran lapak pedagang pasar 46 ludes di lahap Sejago Merah. Kan Waduh. Jago. 4 unit Kebakaran. Iya. Oke, lanjut. 4 unit lapak pedagang pasar 46 di kawasan Payo Selincah rata dengan tanah usai dilahap Sejago Merah pada Kamis siang. Innalillahi. 4 ya? 4 unit lapak. 4. Kayak mana nih beritanya, Pi? Kita tengok dulu. Kau tahu enggak pasar 46 di mana? Enggak tahu. Tempat orang jual-jual ikan segar. Oh, yang pinggir jalan tuh, Bu, yang orang teret-teret. Jalan besar tuh kan? Iya, teret tuh. Yang mobil banyak tuh kan? Mobil besar. Karena situ kan lo, itu lewat-lewat lo. Iyalah kalau. Kita tengok beritanya ganti-ganti. Sering macet kan? Iya. Kita tengok. 4 unit lapak pedagang pasar 46 di kawasan Jalan Baru Payu Selincah, Kecamatan Jambi Timur, ludes dilahap Sejago Merah pada Kamis 5 Mei 2022 siang. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Periadi menjelaskan bahwa 4 lapak tersebut rata dengan tanah usai dilahap api, karena bangunan menggunakan kayu disertai terpal untuk penutupnya yang mudah disambar api. Beruntung warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak damkar, sehingga api tidak sempat merambat ke lapak pedagang lainnya. Saat kebakaran terjadi, lapak sedang tidak digunakan untuk berjualan karena sedang libur. Untuk memadamkan lapak yang terbakar, Feryadi menyebutkan pihaknya menerjunkan 1 unit armada dan 4 personel, dan 30 menit kemudian api sudah berhasil dipadamkan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dimas Sanjaya, JIK TV, melaporkan. Aku pernah nih, Pi, belanja di sini. Beli apa? Beli cabe, beli daun bawang. Age dulu. Enggak tahu berarti dia pasar 46 di mana kan tadi. Setahu sope ya pasar 46 dan jual ikan ya. Ikan dengan segar. Ada enggak cabe di situ ya? Ada lah kalau. Entahlah. Ada. Salah enggak kau nih? Yang di pinggir jalan kan? Yang sering macet itu bukan. Oh, dia ini pasar Selincah ya dibilang dia nih. Jadi iya memang di dekat Selincah, tapi pasar 46 dia jual ikan segar tuh nah. Yang orang baru ngambil tuh dijual. Tuh Sope pernah ke situ sama Kak Resti. Dia suka tuh belanja di situ beli ikan tuh. Halo Kak Resti, besok beli ikan lagi ya. Dia suka beli ikan di situ segar, dia murah-murah juga karena kan orang tuh langsung ngambil dewek jual langsung kayak gitu nah. Orang-orang situ. Aku ke sana nih, pasar 46. Awak ada ingat jalan? Aku nggak tahu. Ayo kita cari jalan dulu ya. Nggak tahu pula. Sekali tuh lah soal di situ. Perasaan aku udah jual cabe, mohon maaf. Gimana jual cabenya? Ikan hiu. Bisa jadi, cuma nggak tahu lah. Waktu itu Sope nggak ketemu. Anak-anaknya mungkin. Kita tengok deh macam mana. Jadi ini kebakaran, ini kita bahas kebakaran. Oh iya, aduh fokus. Nah ini kebakarannya karena apa belum diketahui ganti-ganti. Ya dak. Yang jelas ya karena api. Sama alasan aku dari setahun gitu nih ya bahas kebakaran tetap pasal lo karena api ya dia. Iyalah. Jelas karena api. Ya, sudahlah. Jadi mudah-mudahan ini cepat kembalilah lapak-lapak pedagang ini dibangun lagi sama pemerintah setempat. Ayo, pemerintah perasaan aku orang tuh buka deh lah. Ayo atau iya macam mana lah. Ya mungkin ada bantuan dari pemerintah karena kan kayak pondok-pondok ini lah biasa buat meja naruh ikan. Kayaknya udah bangun lagi untuk usaha untuk usaha dia lah. Iya, abang-abang. Dan ini masih untung karena kan sepanjang itu kan rame lah. Nah, ini cuma 4 unit. Ada merembet ya. Iya, jadi memang tindakan yang dilakukan juga cepat. Jadi cuma melahap 4 unit lapak. Untungnya Bang Jago nih tidak ada itu jago-jago amat. Tidak jago-jago nih. Iya. Ngerinya jago-jago nih kan. Merembet sampai ujung. Ya. Alhamdulillah tidak. Oke. Ya, makanya. Makanya ganti-ganti. Ya, kita harus hati-hati. Iya. Dan waspada aja lah. Dan ini penyebabnya juga tidak diketahui apa misalnya bisa jadi kan?
Api. Malasan aku dan. Api. Kita tinggali berita nih ya. Api. Maka daripada itu antisipasi lah. Apinya tuh datang dari mana? Iya, antisipasi. Kalau itu kan ini kan pelajaran. Kalau nggak salah lapas itu sudah listrik ya. Kalau nggak salah. Mungkin bisa jadi karena puntung bisa kan? Bisa. Karena kan bangunan lapak-lapaknya dari kayu gitu. Atau kompor kan, hidupin kompor mungkin kan situ kan. Aduh, rasa aku nanti kompor orang jual ikan. Sekalian jual ikan masak sekalian ya. Jual ikan masak mungkin ada juga di sana, kita tidak tahu. Sudah belum nengok Gana. Iyalah, ayo kita tengok ya. Kita tinggal di berita nih kan. Oke, ganti-ganti. Kita masuk ke berita keempat. Langgar surat edaran gubernur, puluhan mobil angkutan ditindak petugas. Nah, ini memang ada surat edaran gubernur selama masa Idul Fitri, arus mudik dan arus balik tuh ganti-ganti. Kalau angkutan-angkutan besar tuh nggak boleh lewat dulu. Begitu kabar. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi pada 25 April tahun 2022 nomor 1039 tentang pembatasan operasional angkutan barang dan pengendalian lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik di tahun 2022 bahwa mobil angkutan dilarang melintas hingga 9 Mei. Kalau sekarang tanggal 11 berarti sudah boleh ya. Oh, sekarang udah boleh. Udah boleh. Terkait hal tersebut, puluhan mobil angkutan akhirnya dilakukan penindakan oleh petugas karena melanggar surat edaran yang telah ditetapkan. Jadi ada beberapa mobil tuh disuruh putar balik gitu. Karena melanggar. Ya, karena apa orang tuh tetap beroperasi, kita tengok beritanya ganti-ganti ya. Cekidot. Beginilah aksi dari pengendara yang membandel pada Sabtu 7 Mei 2022. Pengendara yang membawa buah sawit ini dihentikan oleh petugas dikarenakan membawa buah sawit. Penindakan ini dilakukan oleh petugas berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi pada 25 April tahun 2022 nomor 1039 tentang pembatasan operasional angkutan barang dan pengendalian lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022. Tidak hanya pengendara yang membawa buah sawit saja, beberapa pengendara yang masih nekat membawa material proyek juga turut dihentikan oleh petugas. Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Batanghari, Ibda Erwin J. Simatupang saat dikonfirmasi mengatakan, hingga Sabtu 7 Mei 2022 sudah ada 7 angkutan barang yang melanggar surat edaran Kementerian Perhubungan dan surat edaran Gubernur Jambi. Dikatakan Kanit, rata-rata kendaraan yang melanggar dengan membawa snack, membawa teh, barang angkutan proyek, dan buah sawit. Jadi untuk sesuai dengan surat edaran Gubernur terkait angkutan barang yang boleh melintas pada saat arus mudik dan arus balik, itu dari tanggal 6 sampai dengan hari ini tanggal 7 kita sudah putar balik kendaraan angkutan barang sebanyak 7 kendaraan. 7 kendaraan ya? Iya. Rata-rata kendaraannya membawa apa nih Pak? Untuk kendaraan sendiri itu ada yang membawa snack, ada yang membawa teh, kemudian angkutan barang proyek dan buah sawit yang memang sesuai surat edaran Gubernur itu tidak boleh melintas pada saat arus mudik dan arus balik. Alasan pengendara sendiri melintas ini apa Pak? Untuk alasan pengendara sendiri mereka tidak tahu terkait aturan dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan angkutan barang. Joni Firdaus, Cek TV melaporkan. Aduh, tahu tak kau dapat tak kau jawabannya karena apa Pak? Karena disuruh balik. Nah, ngapa orang tuh tetap beroperasi gitu nah, ngapa orang tuh tetap melintas gitu. Ya karena tidak ada dengarkan surat edaran tadi. Tidak baca surat edaran tadi. Ya karena memang itulah. Bada, jadi orang ya kan mungkin tidak tahu, mungkin tidak nyampe surat edarannya ke dia kan. Orang ini tidak nonton Iko Berita apa-apa. Nah, makanya ketika itu harus nonton. Iya. Tahu berita. Informasi itu memang di sini lah ya kan dia. Coba kami menginformasikannya di tanggal 11. Orang lah boleh lewat. Orang lah boleh lewat ini nih. Untuk yang di bawah itulah ya kemarin tuh mungkin nggak dapat surat edaran dari atasannya. Kalau pemerintah mungkin udah ngasih surat edaran ke atasannya. Nelpon nggak tuh? Bentar. Nelpon balik yuk. Ayo lanjut lagi. Aku ngapa nih? Harus ngapa nih? Jadi surat edaran tadi Pak? Surat edarannya sopek raso pasti udah dikasih ke atasan ke apa yang punya usaha gitu. Kan pemilik usahanya, cuman mungkin kepada pihak perusahaan mungkin. Iya, tapi mungkin ke
Ke bawahnya udah nyampe apa gimana dulu lah ya? Ada yang nelpon ganti-ganti. Ntar ganti-ganti ya. Lanjut, Bi. Halo. Aku harus kayak mana nih? Bisa-bisanya nelpon. Woi, itu kau matiin dulu. Yuk. Norak. Yuk. Jadi ganti-ganti gitu tuh bakal kedatangan Apa? Bakal kedatangan apa nih? Bakal kedatangan Matplay. Bang Matplay. Ya minggu kemarin ganti-ganti ingat ganti-ganti. Nah, dia bakal ada di segmen selanjutnya di segmen 3. Jadi ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita apa. Itu di Iko Berita apa. Masih sama saya sampai Baperdan. Kok apa kayak itu? Biasanya aku gitu. Nular rasa. Nular. Ganti-ganti kita di segmen 3 seperti yang Sope janjikan tadi ada apa sama Bang Mat. Nah, itu dia. Enggak ganti, mohon maaf, dia udah kejebak hujan. Kejebak hujan dan macet ganti-ganti tidak ada. Jadi beliau bakal hadir di next video. Next video ada. Di berita selanjutnya ganti-ganti di minggu depan ganti ya. Kita bacain dulu segmen 3 nih, back to basic. Back to basic tuh maksudnya kembali ke habitat masing-masing. Kembali ke gitu. Emang apa sih berita kayak ini apa? Bahasa Inggris sih. Ngerti ya, Pak. Antisipasi musibah kebakaran, petugas damkar Muaro Jambi disiagakan 24 jam selama lebaran semua. Nah, nih, selama itu lebaran. Di Muaro Jambi, oh. Pemirsa, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Muaro Jambi siagakan personil selama cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini dilakukan guna untuk antisipasi terjadinya kebakaran. Penting. Ini nggak boleh tanya. Ini kebetulan kebakaran kayak yang tadi tuh. Ini antisipasinya. Ya, Yo, dan ini di Muaro Jambi. Ya, kita nggak beritanya. Ini tidak beritanya. Masyarakat diminta untuk lebih waspada untuk mengecek rumah saat ditinggalkan. Pasalnya Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Muaro Jambi tetap siaga selama mudik dan lebaran. Hal ini mengantisipasi bencana kebakaran pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Satpol PP Muaro Jambi Indra Gunawan menyampaikan bahwa damkar disiagakan penuh selama sebelum dan sesudah lebaran, di mana Muaro Jambi memiliki 3 unit kantor pemadam kebakaran, yaitu Sekernan, Mendalo, dan Kumpe Ulu, untuk mengecek kembali saat meninggalkan rumah dan dipastikan semua peralatan listrik dalam keadaan mati. Tinggalkan rumahnya dalam keadaan aman serta menginfokan ke tetangga agar ikut menjaga. Damkar perannya sangat vital, lebaran pun harus standby. Tetap setiap tahunnya hari besar, termasuk menyambut hari Raya Idul Fitri ini, kita dari personil damkar itu tetap berjaga di pos-pos yang sudah ada. Kita ada pos 3 pos. Yang pertama ada di Seti, ada yang di Sungai Bahar, dan ada yang di Kebun. Semua kita standby-kan sesuai dengan personil yang ada. Kita akan laksanakan menjelang persiapannya menjelang hari Lebaran ini. Pengecekan dan antisipasi sudah dilakukan, tetapi kejadian kebakaran tak bisa diprediksi. Untuk personel damkar tetap disiagakan 24 jam. Novia Putri Sanjaya, JEK melaporkan. Maaf ya ganti-ganti hari ini Wak Lasa kurang lincah, kurang lasak. Ya biasalah. Apa sih, Wak? Ada masalah apa sih, Wak? Ada masalah. Geraknya susah sih orang ini. Apa tuh? Oh, udah habis kecelakaan ganti-ganti yo. Enggak, itu kecelakaan tidak. Tidak sih. Iya sih, dulu kemarin ada sih. Apa sih? Jadi kok ngapo? Apa? Terus apa tuh? Jadi ganti-ganti kan kalau selama Idul Fitri ini orang biasanya ke rumah-rumah orang lain silaturahmi kan, rumah-rumah saudara, dan juga yang sampai keluar kota atau ada yang liburan. Nah, jadi rumah-rumah itu kan tinggal lah tuh dewek rumah tuh. Rumahnya tinggal kosong. Rumah kosong tuh, jadi rumah tinggal ya. Iya, rumahnya ditinggal ya. Tapi ada tetangganya sudah. Iya, tetangga begitu kok. Jadi makanya pihak damkar nih yang apa ya? Tidak, maksudnya istilah itu. Rumah sebelah ini kan ada
Oh, rumahnya. Kawan. Iya, berkawan dia. Berarti enggak. Tapi kan dia tidak bisa saling mematikan api. Mematikan api. Nah itu maka tuh pihak Damkar Muaro Jambi ini melakukan antisipasi gitu kan. Jadi kayak standby gitu. Kalau ada kebakaran langsung caw gitu. Nah, karena kan bisa bahaya kan konslet listrik atau segala macam. Ada yang lupa matiin kipas angin kan, ada kejadian itu lupa matiin kipas angin kebakar. Ada kan kejadiannya. Iya, antisipasinya. Belum ada. Siapa tadi yang konslet? Kalau kata aku sih antisipasinya yo kalau keluar rumah pergi jauh kan, rumah kosong nih. Yo matiin listrik. Matikan listrik, kompor. Ya jelas. Yang aliran listrik tuh pokoknya matikan. Yang dicolok-colok tuh cabut semua. Kalau perlu ampernya cabut, pasang amper baru. Kalau perlu udah usah nyambung listrik dulu kan ya. Agak pas balik baru nyambung listrik. Nah, dan juga ya selain kebakaran kan itu kan banyak juga kalau rumah kosong tuh kan. Apa itu? Takut maling ya kan. Ayo maling. Maling itu betul bukan Damkar lagi, mohon maaf. Tidak, maksud antisipasi kalau rumah kosong tuh kan. Oh, nih kita beralih dari Damkar. Oke. Itu lapor Pak RT juga. Kalau nak pergi. Aduh, ini yang sering kita abaikan nih. Nggak pernah sampai pergi lapor RT. Lapor tetangga. Dia tahu masyarakat warga di situ ya kan. Kalau tetangga pasti tahu, kalau tetangganya ada di rumah pasti tahu lah. Ya si Anu pergi dari sore tadi pagi. Kan bisa ditengokin rumahnya kosong. Nampak deh. Iya, kalau tetangga tuh tahu lah. Jadi gitu. Ini antisipasi yang bagus dari Damkar Muaro Jambi. Semoga damkar-damkar yang lain juga next Idul Fitri juga melakukan antisipasi yang sama. Atau memang sudah tapi udah masuk ke berita ikut tahap apa nih? Berita tahap apa? Kami tahu. Cuma tidak masuk ke ikut berita tahap apa ganti-ganti yo. Besok-besok lah kita masuk kan ya, yang di Sabak mungkin. Yang di Kota Jambi. Ya mudah-mudahan karena antisipasi dari Damkar nih kebakaran yang ada di Provinsi Jambi nih, Pi. Yo. Nggak ada lagi. Ya kan? Yo. Cepat diantisipasi maksudnya gitu. Untuk nggak ada lagi itu kayak mana yo? Petugas Damkar itu bisa apa dia? Nggak ada lagi. Emang bisa mengalami penurunan kebakaran-kebakaran yang dulu-dulu yang rame-rame yang banyak-banyak. Yang besar gitu kan. Nah, ini minimal kalau masih kecil tuh udah bisa dipadamkan. Gitulah dah ya. Belum, ayo lah gitu. Kita masuk berita selanjutnya ganti-ganti. Ada arus balik mudik Lebaran. Kapolres, ini masih tentang arus balik mudik ya. Kapolres Tanjab Barat tinjau pos pelayanan batas Jambi Riau di Batang Asam. Nih pastikan pos pelayanan perbatasan di Kecamatan Batang Asam aman dan kondusif. Jadi Kapolres Tanjab Barat tuh tinjau pos pelayanan di Kecamatan Batang Asam. Dari peninjauan tersebut, kondisi perbatasan Jambi Riau masih dalam kondisi aman dan kondusif. Serta kondisi jalan lintas timur masih dalam kondisi lengang atau sepi. Lengang itu sepi. Lengang. Lengang. Bahasa apa lengang? Lengang. Lengang ngapu, lenggang. Pempek lenggang. Aduh, sakit lengan aku. Pinggang. Ada aku nak mau main. Kita nonton dulu berita yang ganti-ganti. Kita tengok berita yang ganti-ganti. Pos pelayanan terpadu di Kecamatan Batang Asam merupakan pos yang cukup jauh dibandingkan dengan pos pelayanan lainnya. Sebab di pos pelayanan terpadu tersebut merupakan pos perbatasan Jambi Riau atau berada di wilayah hukum Polres Tanjab Barat. Dari hasil peninjauan Kapolres Tanjab Barat AKBP Muharman Arta, suasana pos pelayanan masih dalam keadaan aman dan kondusif. Sebab dari pantauan H+4 Lebaran ini, suasana jalan lintas timur di Kecamatan Batang Asam masih terlihat dalam kondisi aman dan lancar atau lengang sepi. Yang mana arus balik akan terlihat pada H+6 dan H+7 Lebaran karena pada hari Senin, aktivitas masyarakat mulai masuk kembali kerja. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjab Barat AKBP Muharman Arta mengatakan, monitoring pos pelayanan memang harus dilakukan dengan demikian dapat mengetahui kondisi arus pulang di lintas timur Sumatera. Sebab di pos pelayanan Kecamatan Batang Asam merupakan pos pelayanan perbatasan Jambi Riau atau pos yang memang benar dilalui kendaraan antar kabupaten dalam Provinsi Sumatera.
Sedangkan untuk kejadian laka lantas sendiri ada 1 kali terjadi di Jalan Lintas Timur, yakni di kilometer 111. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada ketika sedang membawa kendaraan dan pastikan dalam keadaan baik-baik saja atau tidak mengantuk. Baik, jadi hari ini kami dari Polres melakukan peninjauan. Sudah beberapa kali, saya kesini juga sudah 3 kali melakukan peninjauan pos pelayanan kita yang memang ini pos pelayanan yang paling ujung untuk perbatasan Jambi dengan Riau melalui Jalan Lintas Timur. Ya, pada saat ini alhamdulillah seperti rekan-rekan lihat sendiri situasi masih lenggang, masih kosong, belum tampak arus balik. Prediksi nanti masih di tanggal 7 atau kendala, alhamdulillah tidak ada sih ya. Lebih lanjut, AKBP Muharman Artab juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Pastikan tidak mengantuk ketika sedang membawa kendaraan. Jika memang mengantuk, dapat beristirahat di pos pelayanan atau rest area yang telah disediakan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Tuh, apa? Back to basic itu, Pe. Jadi, yo kamu sudah liburan, balik aja mudik masing-masing. Oh, cak itu. Balik ke rumah masing-masing. Saatnya kerja karena sudah menghabiskan duit selama lebaran. Nah, kasih THR ke ponaan dan nunggu lebaran. Jadi mulai dari nol. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Jadi setiap tahun tuh selalu di reset. Habis lebaran nol, habis lebaran nol. Cak itu terus. Di rumah kamu tinggal lu lamun-lamunian, tak usah libur lamunian. Rumah cukup lah 3 hari Sopi. Liburannya 3 hari kan? Akhirnya liburnya cuma 3 hari. Enggak, libur 6 hari. Apa, Pak? Sakit gua kakek gua. Masih sakit tuh ganti-ganti. Nah, ini katanya pos pelayanan batas Jambi Riau yang di Batang Asam tuh itu adalah pos terjauh. Walaupun paling jauh tapi tetap ditinjau. Bagus. Bagus, mantap. Mantap. Dan alhamdulillah dalam kondisi aman dan kondusif. Jadi tidak ada macet, tidak ada kecelakaan lalu lintas, tidak ada itulah pokoknya ganti-ganti aman, terkendali. Wah, dan masih sepi juga, berarti tidak ada macet sama sekali. Terima kasih nih pada bapak-bapak yang bertugas nih, Pi. Ayolah, selama kasih, Pak. Orang lebaran dia bertugas. Aduh, sedih dah. Tapi macam mana tugas kan harus dijalankan. Iya benar. Cuma pokoknya kita terima kasih sama bapak-bapak nih. Makasih Pak sudah menjalankan tugas dan juga menjalankan lalu lintas. Menjalankan lalu lintas. Menertibkan lalu lintas dan laka lantas supaya tetap kondusif. Kondusif. Kita break dulu kayak mana? Jadi kau liburan kemarin ngapain dulu? Iya, pertama di rumah baik kan. Hari pertama sholat Id. Hari kedua sholat Id, habis itu balik sholat Id kan biasalah sungkeman. Habis itu makan besar. Nangis aku ketawa masalah. Ayah aku, karena kan aku yang terakhir hari ayah aku udah nangis. Masalahnya sudah aku nih adik aku ya kan. Nah, jadi kami berdua nih kompromi nih. Kayak mana ya ngota-ngota gitu, tidak bisa lah nangis berdua. Adik aku agak itu dikit soalnya, agak-agak. Ada sedih-sedihnya dah. Agak-agak. Paling kalau dia lagi minta maaf sama aku. Lucu. Lucu kan? Ya nggak ada lah adik cowok tuh kan. Selengean gitu ngerti nggak sih? Minta THR juga. Oh THR tidak minta sih, tapi aku ngasih memang. Ya lah. Jadi soalnya sebelum dikasih, kalau udah dikasih dipinta. Jadi aku kasih dulu. Jadi aku kasih dulu. Kan malu dulu kalau udah dikasih. Iya. Sebagai yo kakak kan. Yo. Abang. Penapul gitu. Tante. Berat sih sebenarnya gitu nih. Oh betul. Iya, masalah dari kami ini tua baik, dompet tidak pun ada. Ya enggak sih? Jadi hari kedua aku kemana ya? Nggak jalan-jalan, pokoknya aku nggak jalan. Iya, di rumah dulu. Jadi kau jalan-jalan hari keberapa tuh? Hari Jumat. Hari Jumat. Lebaran berapa? Hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Hah? Kita kok 5 hari? Kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita hari lebaran kelima aku pergi.
Oh, berarti Lebaran Selasa, Rabu, Jumat. Kamis. Iya, Jumat lah. Iya. Keempat lah, gitu Selasa. Senin, Selasa, Rabu. Itu Selasa. Selasa lebaran ya? Senin enggak sih? Itu Lebaran kapan nih? Selasa kan? Senin. Wait, kalau lebaran siapa? Selasa. Kok masih puasa Senin? Aku enggak tahu lagi hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat aku pergi. Hari ini Jumat. enggak tahu lagi sekarang aku. Ini hari apa? Nggak mungkin kau calling aku masalahnya hari Rabu. Bohong ngotar. Ya, hari Rabu hari ini. Oke, ganti-ganti kita masuk di segmen akhir ganti-ganti, tapi setelah berita-berita apa? Iklan-iklan berikut. Iklan banyak-banyak nih. Tetap di Berita Tanpa Planet. Malasan aku kalau segmen terakhir ini. Ya oke itu terus setiap minggu. Tidak mau pisah sama kau. Ya terlah. Ini lah. Kau tahu tak segmen 4 nih segmen apa? Apa? Cacing dewasa. Cacing dewasa. Tahu tak? Cacing dewasa tahu. Aku. Kayak cacing nggak sih kan? Cacing dewasa tuh, ayo. Cacingan kecil tuh. Ular lagi besar lagi dikit. Iya. Jadi ular. Jadi segmen ular. Jadi kata kau cacing tuh. Dewasa tuh ular. Yalah ular waktu kecil. Iya, ular. Cacing dewasa. Jadi ini evakuasi ular kobra Damkar Kota Jambi, evakuasi ular kobra yang mangsa ternak warga. Waduh. Tim Damkar Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter. Beruntung dengan kesiagapan petugas, ular tersebut berhasil dievakuasi karena sudah sempat memangsa hewan ternak warga. Jadi 1,5 segini aku lah, Dak. Segini ya. Sekopeng aku lah. Kuping. Hah? Panjang loh, segini aku loh. Mana ya? Aku kan 158 nak. Ini udah semeter. 1,5. Segini. Meter setengah. Sini. Ih. Kau tinggi badan kau berapa, Pak? Aku. Kok segini sama meter? Sedepo sama aku ya. Segini. Dari sini situ. Sedepo tuh semeter. Enggak ada sih. Kak tinggi kau berapa, Pak? Aduh, enggak usah nanya-nanya tinggi aku. 1. Berarti pendek dikit dari kita lah, Dak. Kau berapa? Aku 158. 3 cm di bawahku lah pokoknya. Segini nih. Kalau dia tegak kan masalah ular ada pula tegak. Kita tengok berita ganti-ganti nengok ular apa kau penasaran ular sepanjang kita tengok tingginya berapa ular ini. Ganti-ganti cekidot. Tuh. Panjang. Tinggi. Tim Damkar Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra dari kandang ayam milik warga di kawasan RT 20, Jalan Amangkurat, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Ular dengan panjang sekira 1,5 meter itu dievakuasi setelah memangsa satu ekor anak ayam milik warga. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Jambi, Rino, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah mendapatkan informasi dari pemilik ternak ayam. Personel yang turun tersebut merupakan personel yang sudah dibekali keterampilan evakuasi hewan liar dengan dilengkapi alat khusus seperti stik pencapit dan tongkat ular. Setelah berhasil dievakuasi tersebut akan diserahkan kepada komunitas reptil untuk kemudian dilepas liarkan kembali. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Tuh, tengok tinggi. Ular udah tegak-tegakin kan gini. Memang tegak deh. Tegak. Sama petugas damkar tuh ya udah gini-giniin kan. Itu tinggi kan, bisa ngukur tinggi. Kalau rendah, kan rendah. Berarti bari ini deh. Yang rendah, kan ngukur rendah. Bari ini berarti. Ngukur rendah. Kenapa ngukur rendah? Apa sih? Ular kobra ini bahaya dah sih yang Oh bahaya lah. Yang bisa ular kobra ini lah yang bahaya pi. Bisa. Oh, jadi kalau hitungan 1,5 panjang dong kobra coy. Ini kobra apa? Iya, kirain sawo. Oh, kalau ular sawo kan wajar tuh, biasa dia makan hewan ternak. Supaya ada cerita nih. Cerita. Ini kalau aku senang nih. Kalau kecil-kecil dulu sering tuh di rumah tuh masuk. Dulu tuh makan telur ayam. Kodak tuh anak ayam. Kodak tuh ayamnya nian. Induknya tuh. Ular. Cuman bukan ular kobra, tapi ular sawo yang besar. Sawo tuh biasanya dia tuh suka apa? Gulung-gulung gerak. Iya. Ya kan? Iya, dililitnya dulu baru ditelannya tuh. Beda dengan kobra. Kalau kobra kayak mana? Kobra langsung nyetuk gitu. Dia kan mulutnya besar juga, Bu. Kalau sawo kan besar mulutnya. Kalau kobra besar kecil. Iya kan, cuman kayak apa? Iya. Itunya yang bahaya. Apa ini? Itunya tuh yang bahaya, apa namanya itu?
Kalau apa jadi kalau digigit itu bisa. Nah, itu yang bahaya kan. Bisa mati buatnya juga. Jadi gue kira ular kobra tidak ada makan hewan ternak. Lu punya makan hewan ternak kan diganti yo nih. Lapar. Iya sih. Kamu yang gitu. Kalau gitu lapar apapun gitu makan. Enggak juga lah aku. Nenek ngolah juga. Dan ini kejadiannya di Kota Jambi ganti-ganti bisa yo. Hewan ternak di Kota Jambi jadi biasanya. Jadi pengalaman kau tuh kayak mana tadi tuh? Ya itu, lanjut, jadi sering karena kan kami kan rumahnya dekat rawo gitu nah. Jadi sering tuh bapak menangkap ular, pernah waktu itu besar. Apa waktu itu aku masih kecil, jadi ular kayak besar. Pokoknya besar banget rasanya, panjang. Sering nangkap ular. Iya, apalagi katanya pas baru pindah ke Nes kan, Nes dulu kan hutan belukar gitu. Nangkap dewean? Sering bunuh-bunuh ular, macam mana lah? Masa emak aku juga bantu? Tidak, maksudnya tuh berani ya? Berani lah. Bapak aku tuh. Besok kita bikin program lah. Apa tuh? Ada, bapak aku bukan bawang, coy. Tapi maksudnya ya siap, kayak mana nak nelpon damkar gitu, kan jauh nih ya. Kalau damkar mau Jambi di mana? Tidak termasuk berani juga. Iyalah, dan rata-rata tetangga aku juga berani kok. Orang ras itu harus berani. Keren orang. Iya, udah masuk ke NESB itu berarti orang yang berani tuh. Kan NES dulu sama belukar, buntu, dan segala macam lah gitu pokoknya. Dekat rawa lagi kan, rawa kan. Selain ular apa ular? Biawak kan enggak terlalu itu paling. Biawak kan makan juga, makan telur ayam. Iya, tapi kalau anak ayam nengok gitu kan lari dia. Kalau ular macam mana? Ada juga nengok gitu lari. Lari mendekat. Kita lari. Lari mendekat. Ngejar. Lari mendekat. Iya. Gitulah pokoknya. Kau udah pengalaman nengok ular? Enggak ada pengalaman. Ada sih nengok ular. Nengok baik. Nengok di apa? Sama rimba. Berhenti lah, Pak. Sama rimba. Emang di tempat nanti ular? Ada juga lah. Lewat aku cuek, Bang. Apa yang aku tangkap lewat, Bang? Oh, pernah lah berarti. Enggak mungkin perasaan aku semua orang yang pernah nengok ular. Minimal di kebun binatang. Aku tuh yang belum pernah nengok tuh nago. Rasa aku semua orang enggak pernah nengok. Cuman di TV pernah nengok tuh. Nago ular. Apa Indosiar? Aling Dharma. Nago Indosiar. Aling Dharma. Mana tahu orang-orang nih. Aling Dharma. Tahu kan? Tahu ya? Kok kira berapa umur itu tahu dia? Jangan lebih tua dari aku. Muka muda atau muka kau genduan. Nih ganti-ganti semoga dengan ditangkap ular nih ular-ular yang lain jadi trauma, jadi mikir-mikir kalau mau makan hewan ternak warga ya kan. Aduh kawan aku ditangkap kan. Ular ini biasanya sukonya tempat-tempat lembab. Iya, karena kan di rawa-rawa biasanya. Jadi kalau rumah kamu tuh yang ada yang lembab-lembab tuh ya dikeringkan lah. Macam mana tuh? Bisa dibakar. Gimana? Dibakar lah. Maksudnya ya dibersihin, tempat kotor kan. Sukonya ular. Ya, rawanya masih sama-sama. Kan ular makhluk halus be. Suko tempat-tempat kotor lembab itu. Iya. Sudah kayak dukun ya. Berarti kau suka, Pak? Apa? Berarti kau suka? Suko. Kan makhluk halus. Ya, sukonya sama. Kau kan orangnya halus. Sukonya sama kau. Oh gitu. Jangan cepat ini. Kita sudahi ya, Pak? Kita sudahi lah. Cuma aku tidak mau. Bisa sama kopi. Itu terus. Cak itu terus. Dah. Payah kalau sudah sayang. Saya dengan ganti-ganti di rumah ya kan. Dengan ganti-ganti di rumah. Karena masih suasana lebaran nih, Pak. Jadi kami masih memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang selamun nih, ganti-ganti selamun nih banyak salah dalam ucapan dan segala macam ganti-ganti ya. Masa ketemu di jalan ya kan. Mungkin kita udah tolong di sliding. Jangan di sliding. Jadi kami tak diapain sih? Kalau ketemu di jalan? Masa ketemu di jalan. Sapo. Ada bikin salah atau nabrak orang atau tabok weh. Maaf. Ganti-ganti yo. Masa masih? Ya kan orang nggak tahu kalau di jalan kan orang nggak tahu sama aku. Terus? Aku udah tahu sama orang. Terus kapan? Ya di sini aku nyampaikan. Kan ada salah kalau kamu lewat baik. Iya kan. Minta maaf tuh kalau kita tak ada salah. Iya kan. Kalau ada salah aku di jalan, yang terucap sama aku di jalan kan banyak di jalan ketemu orang. Ngapu? Kau di jalan apa? Ngebacotin apa? Emang ya di jalan kamu ngapain sih? Kan masa-masa lampau kan kita tidak tahu apa baik perbuatan kita.
yang mangkonyo alasan minta maaf. Kalau Sope khusus yang kenal sama Sope dan khusus yang gantian di rumah, apabila kami ini ngomong-ngomong dan khusus yang berita yang kita bawain gitu orang yang dekat-dekat dulu. Iya, yang bersangkutan misalnya kita lagi bawain berita apa kebakaran misalnya kan. Nah, kami ini ketawa. Iya, mohon maaf kami. Yeah. Itu kayak mana ya? Memang konsepnya cak itu kan gitu ya. Bukan cak itu sih, cuman memang kami bisa serius. Ya memang konsepnya kayak gitu. Jadi kan nih kalau mau berita-berita yang serius tontonlah di tonton tuh sekitar Jambi. News Borgol sekitar Jambi. Nah, tuh ya serius-serius tuh. Kalau nonton di berita entah apa-apa jangan ekspektasinya jangan tinggi kan dengan. Agak stres, kan stres kayak. Iya. Kok baca ini berat nih ya? Baca ini lah yang mau gitu nah. Jadi minta maaf ya ganti-ganti yo. Nah, dan juga yang dekat dulu aku minta maaf kalau salah ke. Agak di belakang Pak. Sope juga minta maaf Pak kalau selama nih ya. Selama ini selalu ngerosting ya kan. Yo, sama lah aku juga selama ini kalau ada salah sama kau. Yo. Ngerosting segala macam. Yo, sampai situ dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa ganti-ganti kalau ketinggalan, ganti-ganti bisa nonton di stream.jack.tv. Yang ketinggalan ada YouTube Jack TV atau di YouTube program Jack TV. Kalau ganti-ganti lagi di luar kota pengen nonton langsung di stream.jacktv.co.id. Oke, ganti-ganti. Sampai situ dulu jumpa kita. Besok kita ketemu lagi di minggu depan ya. Insyaallah kita bertiga. Iya. Oke. Atau berdua ya? Ya, berdua dengan Bang Mat. Tetap tonton kami ganti-ganti Igo Berita Tak Apa setiap Rabu jam 8 malam dan jam 5 sore di hari Kamis. Saya Sobe Baper. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.